Selamat siang untuk abang kami. Ya, selamat siang. Ya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Ya, nama saya Meliana Kristiani Bersuku, mahasiswa Universitas Riau, jurusan olahraga semester 6. Adapun tujuan kita di sini yaitu melaksanakan wawancara tentang ilmu gizi untuk memenuhi eh, tugas UAS mata kuliah ilmu gizi. Ya, baik. Ya, perkenalan untuk abang kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Angga Bangun. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Biologi. Saya semester 6 juga. Mungkin itu sedikit untuk biodata saya. Saya kembalikan. Iya, langsung aja ya kita masuk ke sesi wawancaranya, Bang. Ya, boleh. Abang sebagai mahasiswa eh, jurusan biologi, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ilmu gizi. Ya, Ya, kalau boleh tahu menurut Abang sendiri, pengertian dari ilmu gizi tersebut itu apa, Bang? oke. Jadi, saya menurut dari hasil yang saya dapat dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya mengenai ilmu gizi itu yaitu tentang ilmu yang mempelajari di mana proses makanan ketika kita cerna mulai dari mulut hingga ke lambung hingga usus dan seterusnya hingga kita buang kembali. Di mana proses pencernaan itu mengandung banyak vitamin yang diproses ataupun gizi-gizi dan dijadikan menjadi pertumbuhan ataupun perkembangan bagi tubuh kita. Mungkin itu sedikit kesimpulan mengenai ilmu gizi dari saya. Lalu apa nih kira-kira makanan-makanan apa saja yang termasuk dalam makanan yang bergizi? Abang sendiri. Oh, jadi makanan bergizi ya. Jadi menurut abang sih itu lebih ke 4 sehat 5 sempurna ya. Kita kan tahu ada banyak apa aja itu makanan dalam 5 sehat 4 sempurna itu. Itu boleh untuk minuman boleh susu, makan nasi, ikan-ikan yang tinggi protein, daging, sayur-sayuran, buah-buahan seperti jeruk, jambu, nanas, yang lain yang memang memiliki gizi yang tinggi. Jadi intinya itu makanan yang memang memiliki gizi yang kompleks gitu. Tidak berlebihan ke sini, tidak berlebihan ke situ. Jadi dia memang memberi suplemen gizi bagi tubuh kita itu memang pas gitu. Seperti yang saya bilang tadi kan, buah-buahan contohnya itu jambu itu kan memiliki vitamin C yang tinggi. Jadi tubuh kita, sedangkan tubuh kita juga membutuhkan vitamin C yang banyak ya, memerlukan vitamin C agar berguna bagi tubuh kita juga nantinya. Jadi itu saja kesimpulan dari abang. Itu contohnya itu lebih ke 4 sehat 5 sempurna gitu. Itu boleh di searching aja, itu banyak di situ. Ya, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus mau makanan-makanan yang bergizi gitu, Bang? Terkhusus anak kos nih kan. Anak kos jarang sekali makan makanan seperti yang bilang tadi 4 sehat 5 sempurna. Untuk anak kos tuh jarang lah gitu. Lalu kenapa kita harus memakan makanan yang bergizi? Oke, jadi itu gimana ya? Jadi kita itu makanan yang memang dia memiliki gizi yang kompleks itu dikarenakan kita harus menyesuaikan dari berapa banyak pengeluaran yang kita berikan ataupun energi yang kita keluarkan sehingga kita memerlukan juga banyak energi yang kembali masuk ataupun makanan konsumsi yang bergizi untuk dikelola oleh tubuh kembali. Contohnya kamu sendiri nih anak olahraga ya. Nah, kamu itu kan memiliki aktivitas yang bisa dikategorikan lebih dari jurusan-jurusan yang lain seperti biologi kami ataupun jurusan matematika yang lain. Kalian kan lebih ke praktek di lapangan, jadi kan memerlukan banyak energi tubuh. Jadi itulah fungsinya kita makan makanan yang bergizi agar ketika kita mengeluarkan banyak energi ataupun kelelahan dalam melakukan aktivitas, ketika kita memakan makanan yang bergizi, kelelahan itu tidak lebih gitu. Dia tidak beda itu beda ketika kita melakukan aktivitas yang lebih itu ketika kita melakukan aktivitas yang lebih sedang di saat kita makanan yang bergizi itu letihnya tidak lebih gitu. Beda dengan ketika kita melakukan kegiatan yang lebih, sedangkan makanan yang kita konsumsi itu memiliki gizi yang kurang kompleks, itu pasti lelah yang kita alami itu akan berlebihan begitu. Jadi fungsinya
agar ketika kita mengeluarkan energi yang lebih, sedangkan makanan yang kita konsumsi itu memiliki gizi yang cukup, kita tidak memiliki lelah yang cukup berarti begitu. Walaupun kita melakukan banyak kegiatan yang memang betul-betul banyak, dikarenakan konsumsi ataupun makanan yang kita konsumsi itu memiliki gizi yang kompleks. Jadi dia sudah suplemen gitu. Misalnya kita keluar 500, sedangkan kita juga sudah konsumsi 500. Jadi dia seimbang masih begitu. Itulah gunanya, karena gizi yang kompleks itu memberikan kita lebih energi. Jadi semangat itu yang lebih, begitulah. Ya. Jadi jika kita dari sekarang nih, dari usia sekarang nih, kita sudah sering memakan makanan instan kayak mie, gorengan, itu sudah pasti tidak termasuk dalam makanan yang bergizi. Apakah ada penyebab jangka panjang dari kurangnya memakan makanan yang bergizi untuk jangka panjang 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan, seperti itu, Bang? Oh, jadi berarti mengenai konsumsi makanan serta makanan yang kurang bergizi serta efeknya di hari yang akan datang ya. Oke. Jadi sebenarnya perlu kita tahu, memang mengkonsumsi mie instan itu tidak memiliki fungsi yang baik. Tapi ingat, kalaupun kita memang pengen sekali-sekali, itu nggak apa-apa. Memang tubuh juga memerlukan juga itu dari micin, itu tubuh juga perlukan, tapi tidak untuk berlebihan. Karena kan contohnya narkoba aja itu sebenarnya itu diperlukan oleh kesehatan, tapi dikarenakan penggunaannya salah, jadi itulah tidak berguna bagi tubuh. Jadi itulah dia contohnya. Hal yang kecil terkadang kita nggak sepele gitu. Itu memang akan berefeknya nanti ke depan, itu memang betul-betul ada. Itu benar. Itu nanti ada memiliki efek di hari yang akan datang. Memang bukan 5 tahun itu memang terlalu cepat. Mungkin di saat kita sudah memiliki anak, istri, mungkin akan muncul di saat seperti itu. Itu contohnya ketika kita mengkonsumsi mie yang berlebihan. Itu mungkin efeknya akan terlihat di lambung ya. Kita mungkin keracunan makanan atau sebagainya begitu. Atau usus buntu nanti. Contohnya mengkonsumsi cabai yang berlebihan gitu. Yang mengkonsumsi makanan-makanan yang memang biji-bijian gitu, seperti jambu. Itu kan jambu kan ada biji tuh. Nah, itu agak susah bagi usus untuk mencernanya menjadi energi atau menghancurkannya, karena itu kan memiliki tingkat kekerasan yang lebih begitu. Jadi itu kedepannya bisa membuat kita menjadi usus buntu contohnya. Jadi memang betul makanan-makanan ini terkadang akan memiliki efek di hari yang akan datang, menjadi penyakit bagi tubuh kita apabila kita tidak mencermati apa yang kita makan dan kita tidak memahami begitu, tidak memahami kompleks gizinya, bagaimana nanti pencernaan dalam tubuh begitu. Mungkin itu sedikit dari saya mengenai efek yang akan di hari yang akan datang, itu memang ada. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, menurut Abang sendiri nih sebagai mahasiswa juga, bagaimana menurut Abang makanan yang baik itu untuk pagi hari, siang hari, malam hari, sebagai mahasiswa anak kos nih yang baik? Oke ya. Menurut Abang sendiri? Ya, betul sekali ya. Jadi kita lebih, itu memang betul, memang masalah mahasiswa ya, makanan ya. Iya, Bang. Ada istilah hari muda, hari tua ya. Tanggal tua. Iya betul juga. Nah, jadi ya ini berdasarkan saya sendiri ya, konsumsi makanan yang saya konsumsi di setiap harinya. Tapi mungkin ini pasti berbeda dengan kamu ya, dikarenakan saya memiliki aktivitas yang bisa dibilang kurang, tidak melampaui dari ke aktivitas kalian anak olahraga ya. Jadi kalau mungkin saya mengkonsumsinya dengan tingkat kalori 200, mungkin kamu harus mengkonsumsinya lebih, dikarenakan kamu memang membutuhkan energi yang lebih, dikarenakan aktivitas yang lebih. Nah, jadi saya di pagi hari itu mengkonsumsi lebih ke makanan yang manis-manis. Contohnya ya, roti. Nah, diselai gitu. Roti kan nggak mahal-mahal juga lah, masih bisa dibilang kategori murah ya. Roti kan banyak roti bungkus 1000, 1000-1000-an gitu kan. Yang
Ya, tapi usahakan roti-rotinya yang memang bagus untuk kesehatan tubuh ya. Jangan mengkonsumsi roti yang kita nggak tahu bagaimana kandungannya. Jadi saya lebih ke roti, terus minumannya susu. Itu begitu untuk di pagi hari. Karena agar tidak ada terjadi masalah di perut, di proses pencernaan saya menjauhi untuk di pagi-pagi hari sarapan itu menjauhi yang dari cabai-cabean gitu. Dari makanan yang memiliki kandungan cabai atau pedas gitu. Karena ketika saya mengkonsumsinya itu akan membuat perut saya menjadi sakit gitu, terganggu. Jadi kan mengganggu aktivitas di pagi hari. Jadi saya lebih mengkonsumsi makanan yang jauh dari kata pedas gitu. Nah, untuk ke siangnya itu saya lebih dikarenakan saya memasak nasi di kos, jadi saya tinggal beli ikan ya dan lauk aja. Usahakan ikan yang kita konsumsi itu yang memang memiliki gizi yang kompleks gitu. Contohnya itu ikan basa ya. Kita jangan salah, ikan basa itu memiliki gizi yang tinggi. Itu sama dengan ikan tuna. Bedanya hanya satu gengsi, satu sederhana. Itu aja. Satu untuk mereka yang di atas, satu untuk kita di kos, gitu aja. Kalau enggak gizinya Iya, itu iya. sama. Gizinya itu sama. Sama memiliki tingkat protein yang tinggi. Minyak minyak hewani yang tinggi memang. Itu sama dengan ikan tuna. Jadi ya, kita kenapa tidak kita bisa beli murah namun gizi tinggi ya kan? Ikan basah kan murah kan untuk kategori kita anak kos. Nah, itu usahakan makanan nasi yang secukupnya, ikan, kemudian sayur juga. Ingat, sayur juga ini banyak juga sayur kita lihat di rumah makan hanya enaknya aja tapi gizinya nggak ada gitu. Apa contohnya? Contohnya ini sayur, tahu kan? Sayur nangka mentah digulai. Tahu, tahu. Nah, itu enak kita makan kan, rasanya enak. Tapi kita tidak tahu itu tidak memiliki gizi yang bagus begitu. Nggak ada gizi yang dikandung. Beda dengan sayur-sayur contohnya kacang panjang. Itu kan lebih memiliki gizi yang bagus. Contohnya memiliki karbohidrat yang bagus. Nah, itulah dia. Kita juga harus lebih memilih-milih ikan apa yang kita konsumsi, sayur apa yang kita konsumsi. Nah, jadi saya siang itu lebih itu tadi ya, nasi, sayur, kemudian ikan gitu. Kalau ada buah lebih bagus. Kadang kan kita ya uang juga pas-pasan, mungkin kalau beli buah lagi udah lebih ya pengeluaran. Tapi kalau beli pisang, pisang kan nggak terlalu mahal ya, boleh itu. Satu hari setiap selesai makan itu bagus juga itu untuk pencernaan nantinya. Itu melancarkan proses pencernaan dalam tubuh kita ketika kita membuang pup. Nah, untuk ke malamnya ya sama juga sih dengan siang, nasi, sayur, lauk. Mungkin hanya lebih ke lauk yang ditukar begitu. Tadi siang misalnya ikan, nanti malam boleh daging begitu. Mungkin di hari besok boleh ikannya tahu atau tempe boleh, nanti malamnya lagi telur boleh begitu. Pokoknya usahakan lauk itu yang memang memiliki gizi yang kompleks begitu. Nah, jadi itu saja mungkin dari Abang mulai untuk makanan yang bergizi dari pagi, siang hingga malam begitu. Saya kembalikan. Iya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya tuh, walaupun kita sebagai anak kos gitu ya bang, minimal di pagi hari itu tidak ketinggalan sarapan dengan susu, Ya, siangnya tidak ketinggalan dengan ikan, ya betul. dan malamnya mana anak kos jarang nih makan 3 kali sehari, paling 2 kali sehari, Ya, terus paling sekali sehari itu ya. pun dia memakan Indomie lah gitu contohnya. Mm-mm. Jadi untuk kita anak kos terutama nih menghindari sekali memakan makanan yang pedas-pedas di pagi hari. Ya, betul. Usahainlah pagi hari itu sarapan dengan susu, Hmm, siang makan dengan nasi, lauk, ya, sesekali bisalah beli buah kalau lagi tanggal muda gitu. ya betul Kan sekali. Ya, betul betul. mungkin itu aja bang ceritanya wawancara kita Ya, pada terima kasih. siang hari ini. Ya, Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang sudah Abang luangkan. Jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. oke, terima kasih. Abang ucapkan kembali kepada kamu telah mengundang Abang pada jumpa pada siang hari ini. Itu merupakan suatu
penghargaan juga, walaupun hal kecil namun memiliki efek yang besar bagi kita ke depannya. Kita memulai hal kecil yang hingga hal besar. Oke, saya kembalikan. Terima kasih juga kembali.